sebenarnya tahu, pernah dengar, tapi tidak pernah benar-benar mengerti seperti apa sih psikosomatis itu, atau ada orang-orang yang pernah mengalaminya tapi tidak pernah benar-benar sadar ternyata dia sedang mengalami psikosomatis. Atau kita sakit tapi ketika kita periksa ke dokter ternyata tidak ada yang sakit. Siapa yang pernah mengalami hal tersebut? Nah, itulah yang dinamakan psikosomatis. Banyak orang yang tidak ngerti kan, kenapa sih aku kok sakit? Misalnya nih, perutku kok sakit tapi setelah dicek nggak ada apa-apa. Atau misalnya pusing kepala, migrain terus, tapi setelah dicek nggak ada apa-apa. Nah, itulah yang disebut dengan psikosomatis. Tubuh memiliki kemampuan secara otomatis untuk merespon situasi yang dia hadapi. Ketika kita menghadapi stres, maka lever atau hati itu akan memproduksi gula atau glukosa dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Untuk apa? Untuk memproduksi tenaga di dalam otot. Jadi tenaga itu akan dipakai untuk melakukan respon ketika menghadapi situasi yang mengancam. Nah, selain itu, hormon-hormon juga akan dikeluarkan, akan disekresikan. Ada namanya hormon penghilang rasa sakit yang disebut dengan endorfin. Maka hormon-hormon itu akan dilepaskan, dan pada saat proses pembuatan glukosa tadi, itu kan kita harus membakar mengkonversikan protein dan lemak sehingga berubah menjadi gula. Nah, kan untuk itulah perlu namanya hormon-hormon gitu kan, untuk mengubah proses protein dan lemak tersebut menjadi gula. Nah, untuk melakukan proses tersebut itu kan dibutuhkan metabolisme kerja tubuh yang tinggi ya, yang meningkat. Apa saja ciri-cirinya? Denyut jantung akan meningkat, tekanan darah akan semakin meningkat, kemudian pembuluh-pembuluh darah itu akan tegang pembuluh darahnya. Kenapa dia menegang? Karena dia mengantisipasi kemungkinan adanya pendarahan kalau misalnya dalam situasi yang mengancam, jadi dia menegang gitu. Nah, kalau misalnya situasi pembuluh darah menegang, sedangkan suplai darah itu dibutuhkan banyak, kan jantung harus bekerja dengan lebih kencang ya, lebih keras supaya darah bisa disuplai dengan lebih baik gitu kan. Nah, karena jantungnya bekerja lebih keras, itu kalau dalam waktu singkat nggak masalah, bisa kembali tenang, bisa kembali rileks, kondisi tubuh akan kembali seperti semula. Tapi kalau dalam kondisi terancam, tubuh terus menyesuaikan diri, jadi kondisi yang tadi saya jelasin, detak jantung meningkat, kemudian pembuluh darah jadi menegang, kemudian tekanan tinggi, darah tinggi. Nah, itu akan terjadi secara terus-menerus. Logikanya kalau mesin terus-menerus dipaksa kerja dengan keras, maka apa yang akan terjadi? Kan aus. Maka akan terjadi kerusakan. Itulah sebabnya banyak organ-organ tubuh yang terjadi di dalam tubuh itu rusak, bukan karena penyakit, tapi karena kondisi psikologis yang mempengaruhi. Jadi, gitu. Ketika jantung melakukan kerjanya untuk menyuplai darah, di situ di waktu yang sama, organ yang lain yang tidak terlalu esensial, misalnya lambung gitu ya, itu kan tidak terlalu banyak fungsi yang dilakukan, maka dia akan menurun kinerjanya. Jadi kebalikan, untuk menyesuaikan diri dengan tubuh, itulah yang dinamakan dengan penyesuaian tubuh tadi kan, yang tadi aku jelasin. Nah, ketika lambung itu terbatas ruang geraknya atau sistem kerjanya terbatas karena jantung bekerja dengan sangat keras, itu produksi air liur sama produksi lendir itu juga jadi berkurang, jadi sangat sedikit, dan membuat tubuh jadi kering karena kurangnya air dan kurangnya lendir. Nah, semakin sedikit produksi saliva sama mukus tadi, lendir sama air liur tadi, maka
apa namanya, akan semakin besar tekanan udara ke rongga-rongga ke atas gitu. Jadi seperti itulah kondisi tubuh kita ketika kita dalam situasi yang membuat kita stres. Coba bayangkan, ketika kondisi tegang itu, otot dan organ-organ tubuh dipaksa bekerja dengan keras terus-menerus, itulah yang membuat munculnya penyakit-penyakit gitu. Penyakit apa yang sering berkaitan dengan penyakit biasanya adalah jantung. Jadi sering kan ada yang ngalami penyakit gangguan apa namanya jantung, kemudian serangan jantung, tekanan darah tinggi, kemudian sakit mah atau lambung, kemudian eksema, jadi kayak gatel-gatel itu juga, kemudian menstruasi yang tidak lancar, kemudian otak, ya. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang misalnya migrain, pusing kayak gitu itu atau pikun. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang jadi muncul karena yang tadi aku jelasin, kita bekerja dengan sangat keras ketika kita sedang menghadapi situasi yang mengancam atau membuat kita stres. Nah, beberapa penyakit yang sering muncul ini sebenarnya berkaitan dengan faktor psikologis tertentu. Contohnya apa? Jantung ya. Ketika ada seseorang yang mengalami sakit jantung. Kenapa? Itu biasanya kaitannya adalah ketika orang tersebut memiliki ambisi untuk mencapai sesuatu namun tidak bisa tercapai, atau dia ingin mengejar suatu prestasi tapi tidak bisa tercapai sehingga ia menjadi kecewa. Biasanya larinya ke jantung. Kenapa? Karena ketika dia berambisi terhadap sesuatu itu kan dia memaksa darah terus disuplai. Nah, pada saat darah terus disuplai itu kan otot jantung kan terus bekerja dengan keras. Nah, ketika tidak terjadi itulah biasanya akan mengalami serangan di jantung gitu. Nah, yang kedua, penyakit yang berkaitan dengan luka di usus atau di lambung. Pernah nggak ngalamin kayak asam lambung atau luka di usus gitu ya, di pencernaan. Nah, itu biasanya kaitannya dengan faktor psikologis ketika seseorang mengharapkan mendapatkan sesuatu atau ada sesuatu yang menurut dia berhak mendapatkannya tapi dia tidak dapat, dia tidak bisa memilikinya, lalu dia menjadi kecewa. Nah, biasanya akan ngaruh ke bagian usus atau pencernaan. Karena logikanya kan gini, asam lambung itu kan akan diproduksi ketika ada makanan kan. Nah, tapi kenapa asam lambungnya bisa terlalu tinggi atau muncul terus, atau usus bekerja padahal tidak ada makanan yang dimakan. Nah, itu sama seperti pemikiran kita tuh. Jadi ketika kita pengen mendapatkan sesuatu tapi akhirnya tidak dapat, maka akan ngaruh ke bagian itu, usus atau pencernaan. Jadi kadang kalau kita ngalamin apa namanya sakit terus pencernaan kita, coba kita cek apakah benar ada pengaruhnya dari faktor psikologis yang aku jelasin tadi. Kemudian ada yang pernah ngalamin kayak gatal-gatal atau kulit eksim, bengkak, bentol-bentol. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh pengaruh psikologis. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami hal tersebut adalah orang-orang yang merasa tidak berdaya ketika menghadapi situasi, sehingga yang dia lakukan hanya bisa menyerah. Kalau secara analoginya gini, dia kan harusnya secara logika kan ketika ada kondisi yang menyerang, tubuh juga melakukan perlawanan kan, tapi dia tahu secara sadar bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, karena dia tidak bisa melakukan apapun, nah biasanya kayak ada unsur merasa dirinya ditolak, tidak diterima, tidak dicintai. Nah, biasanya begitu. Jadi dia kayak merasa kayak tidak diinginkan, tidak dibutuhkan. Nah, itu merasa tidak berdaya. Nah, uh, dia akan muncul sebuah pelarian ya, istilahnya kayak sebagai bentuk proyeksinya munculnya di situ. Karena kan berkaitannya dengan sentuhan dengan orang lain. Jadi muncul di bagian kulit
gitu. Kadang-kadang ada yang gatal-gatal, bintik-bintik gitu. Satu orang dengan orang lainnya kan punya kelemahan yang berbeda-beda. Ada yang organ, contoh ya, lambungnya memang bermasalah, jadi itu yang akan diserang kayak gitu. Atau contoh kepalanya memang ada problem, ya itu yang diserang gitu. Jadi ada organ-organ yang memang rentan, lalu diberikan situasi yang mengancam sehingga dia mengalami stres dalam waktu yang cukup lama, maka akan muncul penyakit. Nah, yang ketiga ini namanya model efek tidak langsung. Efek tidak langsung ini bagaimana? Jadi ada situasi stres yang mengancam, lalu tubuh mengalami perubahan-perubahan fali, jadi ada perubahan otomatis yang dia lakukan dan membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk, gaya hidup yang buruk, misalnya mempengaruhi gaya hidupnya mereka, ngerokok, minum gitu kan, karena menghadapi situasi yang stres atau mengancam. Kemudian tidak bisa tidur, jadi dia kurang tidur. Nah itu juga yang membuat organ-organ tubuhnya bisa rusak kayak gitu. Jadi uh, faktor-faktor itulah yang bisa mempengaruhi munculnya suatu penyakit. Nah, jadi kita mungkin bisa cek ya diri kita, benarkah eh, ada penyebab-penyebab psikologis yang terjadi ketika kita mengalami suatu sakit secara fisik. Jadi kita perlu menilik diri kita juga ya, apakah memang saya ini tipe A yang memang punya bakat mudah stres karena memang digolongkan orang yang punya banyak pikiran. Lalu yang kedua, apakah memang tubuh saya ini saya paksa secara terus-menerus ketika saya mengalami suatu situasi yang mengancam, sehingga tubuh tersebut bekerja jadi organ-organ yang kita paksa bekerja itu bisa menjadi aus atau rusak. Nah, kalau sudah begitu, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari cara agar tubuh ini bisa lebih rileks, kembali tenang gitu. Jadi itu adalah tips sederhana, kemudian informasi singkat tentang apa itu psikosomatis. Semoga bermanfaat ya. Kayaknya itu aja deh malam ini. Thank you. Kalau bermanfaat boleh di-share. Kalau ada yang ditanyakan boleh tanyain juga di kolom komentar. Bye.